7 ayat terakhir surat Al-Hasyr ini permohonan Nabi ini Bapak Ibu. Permohonan Nabi kepada Allah untuk mengingatkan umatnya. Disinilah list atau daftar orang-orang munafik bertambah banyak. Ya, bertambah banyak. Subhanallah. Maka kata siapa? Kata Rasulullah SAW, Abu Hudzaifah ibnul Yaman, catatnya orang munafik. Ya, itu pada zaman Nabi sudah tertulis itu saat ada kan yang nomor 1 jelas tuh Abdullah bin Ubay bin Salul ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah dari nomor dari nomor puluhan ini sinilah ini di akhir tahun banyak gitu. Ya, jumlah daftar orang munafik itu bertambah dalam catatannya Hudzaifah ibnul Yaman itu di akhir tahun. Catat ini, catat ini, catat ini, catat ini. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka lupa sampai ditulis dalam catatannya Hudzaifah ibnul Yaman? Subhanallah. Kata Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Kalian orang beriman, jangan seperti itu. Orang-orang yang melupakan Allah. Di situ menariknya Bapak Ibu, mohon maaf, cukup ketat, amat sangat rigid. Siapakah orang yang melupakan Allah, itu dalam 2 hari, dia nggak baca Quran. Itu disebut orang munafik tuh. Masya Allah. Ya? Jadi 2 hari dia melupakan Allah. Dia 2 hari dia nggak zikir kepada Allah. Kenapa? Karena ikut dengan perayaan mereka. Bukan 2 hari itu, 31 sama tanggal 1-nya tuh Bapak Ibu. Ya, tanggal 31 persiapannya, tanggal 1 perayaannya itu. Subhanallah. Sampai namanya apa itu menghitung mundur kan? Ya. Subhanallah. Ikut acara ini, ikut acara ini, ikut pesta itu, ikut pesta itu. Itu kata Quran, wala takunu kalladzina nasullah. Bahkan kalau pakai pakai teorinya Ibnu Katsir lebih parah lagi. Itu orang yang melupakan Al-Qur'an itu di waktu malam. Karena di waktu malam pergantian tahun baru dia bukan dibaca Quran, tapi malah menghitung mundur. Enggak tahajud malam itu dia. Bakar-bakaran tapi tahajud enggak, subuh ketinggalan. Positif munafik. Maka dia bahasa Qurannya apa? Ayat 19-nya itu kan, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan jadi orang-orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum, maka nanti Allah lupakan kalian. Subhanallah. Bahkan lebih tajam lagi ayat setelahnya 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Orang yang ikut-ikutan perayaan itu, Quran bilang apa itu? Beda. Ya, enggak sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Coba. Itu tajam betul tuh Bapak Ibu. Sindirannya itu. Tajam betul. Jadi kalau kita paham asbabun nuzul nih ayat, Bapak Ibu, ngeri. Nggak bakal-bakalan kita itu, mohon maaf, ambil tiket liburan ke sana, liburan ke sini dalam rangka merayakan tahun baru. Nggak bakal itu. Karena ayat ini, Bapak Ibu, ini diturunkan di akhir tahun atas permintaan Nabi. Karena banyak orang-orang itu ikut perayaan mereka. Nabi bilang, ya Allah ingatkan umatku. Subhanallah. Makanya diingatkan pertama kali apa? Ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat sadiqat. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap jiwa memikirkan bekal apa yang dia siapkan untuk hari esok. Itu kalau kita hidup zaman Nabi, Nabi tersinggung betul itu. Sampai-sampai Nabi nggak kuat. Ya Allah, ingatkan umatku. Nabi sendiri angkat tangan tuh, angkat tangan. Itu Nabi sampai angkat tangan. Nggak bisa ngingetin. Susah ngingetin. Susah nasehatin. Sampai Nabi berdoa, ya Allah ingatkan umatku. Turun nih ayat. Jadi mengingatkan umat Nabi untuk tidak ikut-ikutan perayaan, pesta pora, keyakinan lain itu susahnya luar biasa. Jadi sudah dari dulu ya situasi itu. Dari dulu. Jadi wajar aja kalau akhir tahun itu jangan sekedar dipahami musim hujan Bapak Ibu. Ya, oleh Allah udah diingatkan itu bencana tsunami Aceh kan 18 tahun yang lalu. Ya,
bencana Palu, Lombok, Padang, Cianjur tuh di akhir tahun udah diingatkan, ya. Tapi kita nggak sadar-sadar juga itu, subhanallah. Ya Ustadz, kan innamal a'malu binniyat. Saya liburan Ustadz, cuma liburan anak sekolah. Oke, silahkan. Ya. Ya, tapi mohon maaf, mesti adil dong. Tahun baru Islam itu harus lebih ramai, kita sepi-sepi aja. Ya, kemarin tahun baru Islam kemana aja itu Nabi tersinggung betul. Barang siapa mengagungkan syiar Allah yang asli dari kita, itu bagian dari ketakwaan. Kenapa syiar tetangga diramaikan? Sekarang gini deh, Bapak punya istri 2. Ya, Bapak punya istri 2. Ulang tahun, ya, istri kedua itu ramai betul. Sedangkan ulang tahun istri pertama sepi-sepi aja. Kira-kira gimana tuh? Waduh, itu perang dunia ke-7 itu. Subhanallah. Sama. Ya. Silakan Bapak Ibu dibaca Al-Baqarah 104. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah berkata ro'ina. Ro'ina itu udah. Ini ayatnya terkait masalah penanggalan Islam Bapak Ibu. Ya, tahun baru, tahun Islam tuh. Udah kita ikut tahun Cina aja, tahun ikut Masehi aja. Kan udah ada, nggak usah bikin sesuatu yang baru dalam Islam. Umar marah. Umar baca ayat ini. Jangan pernah berkata, udah ikut yang ada aja. Tetapi seorang muslim terus bilang apa? Wa qulun dzurna. Lihat, Islam punya ini. Ya, lihat, dengarkan kami punya ini. Subhanallah. Jadi umat Islam itu harus menjadi kreator, inovator, bukan follow. We follow. Apa itu? We follow him, we follow them. Jangan, nggak boleh. Tapi mereka yang follow us, bukan kita follow them, bukan. Subhanallah. Kita ini follow kebanyakan. Subhanallah. Jujur deh, ramean mana deh? Ya, tahun baru kita sama tahun baru Islam, ramean mana deh? Tahun baru Islam sama tahun baruan kita. 10 kali lipat lah. Oh, jauh betul, subhanallah. Ini kalau ada itu Nabi mungkin ngingetinnya bisa lebih lagi ya. Makanya kalau zaman Nabi itu yang ngingetinnya Allah langsung pakai ayat. Ya, ayatnya ayat tertulis. Nah, bisa jadi ini Allah mengingatkan kita jangan ikut-ikutan pakai ayatnya ayat kauniyah tuh. Gunung disuruh ngomong, bumi disuruh ngomong, laut disuruh berbicara. Jangan-jangan itu. Karena Nabi saja ketika itu mengingatkan umatnya susah. Sampai turun nih ayat. Subhanallah. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran perintah takwa diulang 2 kali. Hanya di ayat ini Bapak Ibu. Harusnya kalian jangan pesta. Coba kalian berpikir. Ya, kalian berpikir apa yang sudah kalian siapkan untuk hari esok. Subhanallah.